Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurmaya Medopa. NIDN saya 0924108002. Saya merupakan salah satu dosen tetap yang ada di Perguruan Tinggi Universitas Al-Herat Palu, tepatnya dosen di Fakultas Agama Islam dan Home-Based Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Jabatan fungsional saya saat ini adalah lektor. Riwayat pendidikan saya menyelesaikan strata 1 atau S1 di Universitas Al-Herat Palu. Kemudian saya menyelesaikan strata 2 atau S2 di UIN Dato Karama Palu. Baiklah, dalam kesempatan ini melalui video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam program sertifikasi dosen SMART 2022 yang mana saat ini dipercayakan oleh Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab untuk mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Dalam video ini saya coba memaparkan mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Mata kuliah dasar-dasar pendidikan ini terdiri dari 3 SKS dan diampu oleh 2 orang dosen dalam tim teaching. Dan mata kuliah dasar-dasar pendidikan wajib diprogram oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dalam hal ini saya coba mendeskripsikan tentang mata kuliah dasar-dasar pendidikan adalah mata kuliah yang menekankan pembelajaran pada pengetahuan dan pemahaman. Di antaranya adalah 1. Tentang hakikat dari pendidikan. Yang kedua, fungsi dan tujuan dari pendidikan. Yang ketiga, landasan pendidikan. Yang keempat, azas-azas pendidikan. Yang kelima, aliran-aliran pendidikan. Yang keenam, teori dan pilar-pilar pendidikan serta lingkungan pendidikan. Yang ketujuh, keterkaitan antara lingkungan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Yang kedelapan, kelembagaan dan pengelolaan pendidikan nasional. Yang terakhir, kesembilan, permasalahan pendidikan serta faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Adapun mata kuliah dasar-dasar pendidikan dalam proses pembelajarannya menggunakan beberapa metode. Di antaranya metode ceramah, tanya jawab, diskusi mandiri, dan kelompok. Yang mana dalam hal ini untuk menambah wawasan mahasiswa bagaimana menyikapi tentang kelembagaan dan pengelolaan pendidikan nasional dan mampu mengidentifikasi permasalahan pendidikan. Dalam pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu 1. Mahasiswa mampu memahami hakikat manusia dan perkembangannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, dan prinsip pendidikannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dasar pendidikan dan implikasinya dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, mahasiswa memiliki wawasan tentang pendidikan nasional sebagai sistem dan penerapannya dalam pembangunan nasional. Yang terakhir, yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis landasan, asas-asas, lingkungan, dan sistem pendidikan nasional. Konsep DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, merupakan pilihan saya yang kemudian saya implementasikan dalam proses pembelajaran. Delivery adalah cara kita menyampaikan atau menjelaskan kepada mahasiswa tentang materi perkuliahan, konsep textbook. Dalam hal ini pada awal perkuliahan saya sampaikan tentang referensi yang dibahas dalam materi perkuliahan, mata kuliah dasar-dasar pendidikan, baik itu buku wajib, pendukung,
serta artikel-artikel ilmiah. Sedangkan interaction adalah bagaimana interaksi antara mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini ada proses tanya jawab di dalamnya setelah menjelaskan materi yang dilanjutkan dengan diskusi mandiri atau diskusi kelompok dalam proses pembelajaran. Sedangkan asesmen atau penilaian bagaimana seorang dosen menilai mahasiswa aktif dan mampu memahami serta menjelaskan materi yang telah disampaikan, baik berupa tanya jawab dan aktif dalam diskusi dengan bobot rincian penilaian, kehadiran 10%, tugas 20%, dan aktif dalam kelas 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan, banyak hal yang perlu dijelaskan dan dikembangkan dengan harapan mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan selama proses pembelajaran dan paling penting menjaga objektivitas penilaian. Demikian pemaparan dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita bertatap muka di ruangan ini. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Hari ini mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Ini pertemuan yang ke-6. Kemarin minggu lalu sudah ada dosen yang pertama ya. Sekarang Ibu sebagai dosen yang kedua. Saat ini yang kita perlu bahas materinya adalah Sistem Kelembagaan dan Pengelolaan Pendidikan Nasional. Sistem Kelembagaan Pendidikan Nasional ada 2. Pertama, satuan dan jalur pendidikan. Di mana satuan dan jalur pendidikan itu terdiri dari jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. Aspek yang harus kita bandingkan antara keduanya, antara sekolah dan luar sekolah itu satu, yang pertama, tempat penyelenggaraannya. Tempat penyelenggaraannya itu ada di sekolah kalau yang formal. Yang di luar sekolah itu di luar sekolah. Non formal. Oke. Sifat yang harus dibedakan dibandingkan adalah formal dan informal 2, ada non formal dan informal. Yang informal itu ada di mana? Sekolah. Informal itu ada di luar sekolah, di keluarga. Kalau yang formal itu tetap di sekolah. Polanya yang bisa dibandingkan ada 2 juga. Kalau yang formal atau yang di sekolah itu dia menggunakan seragam secara nasional. Sedangkan yang di luar sekolah sangat beragam sesuai dengan ketentuan sekolahnya, tapi kadang-kadang dia tidak menggunakan pakaian yang formal. Selanjutnya, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu dibandingkan lagi ada 2 juga. Berjenjang dan berkesinambungan itu yang ada di sekolah. Kalau yang di luar sekolah tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. Contohnya seperti apa itu? Kemarin sudah diajarkan 4 kursus seperti itu ya. Yang kedua adalah lembaga jenjang dan program pendidikan. Ada pendidikan umum, di dalamnya adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu ada 3 bagiannya, ada 3 fungsinya. Selanjutnya pendidikan menengah. Pendidikan menengah itu seperti SMP, SMA. Fungsinya juga ada
Selanjutnya, pendidikan tinggi. Secara akademik kalian adalah sebagai mahasiswa yang ada di perguruan tinggi atau di pendidikan tinggi. Fungsinya, fungsi akademik, fungsi sekolah tinggi, ada 2. Selanjutnya, pendidikan khusus. Pendidikan khusus itu pendidikan yang luar biasa. Jadi sudah punya gambaran kita yang bagaimana pendidikan luar biasa ya, kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan tempatnya juga khusus. Pendidikan khusus teknik. Selanjutnya dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan seperti tempat kursus. Itu masuk di pendidikan non formal. Pendidikan khusus keagamaan adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Itu ada di sekolah Madrasah Aliyah Al-Khairat, Madrasah Sanawiyah Al-Khairat, atau Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri. Ya, itu yang khusus, pendidikan khusus keagamaan. Selanjutnya dilaksanakan di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Contohnya madrasah ibtidaiyah, institut agama Islam negeri, pendidikan guru agama. Kalian nanti yang jadi pendidikan guru agama. Nanti ijazah terakhirnya titelnya SPD. Ada seminar biara ini kayaknya seperti keagamaan ya barangkali. Sekolah Tinggi Teknologi dan Institut Lianda Dharma. Ini untuk agama Hindu apa Buddha ya. Berbicara tentang peserta didik dan pendidik. Pastinya punya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban peserta didik. Hak dari peserta didik ada 3. Salah satunya mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama. Seperti yang kita jelaskan tadi di Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Nah, itu yang pendidikan yang mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya. Selanjutnya, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Mendapatkan beasiswa. Kalau sekarang ada program pemerintah itu yang gratis ya. Dari mana? Dari SD ya sampai SMP 6 tahun ya. Jadi dia mendapatkan gratis. Mendapatkan beasiswa. Kalau di perguruan tinggi juga ada beasiswanya. Bidik misi atau KIP sekarang, dan juga biasanya beasiswa BI atau beasiswa berprestasi. Jadi kalau kalian punya prestasi bisa masuk di yang beasiswa. Selanjutnya, setiap ini sekarang punya dan kewajiban, tadi hak ya, sekarang kewajiban dari peserta didik. Setiap peserta didik itu 1. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan. Ikut menanggung biaya menyelenggarakan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebankan dari kewajiban tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagai yang dimaksud pada ayat 1, 2, 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Tenaga kependidikan, apakah sama tenaga kependidikan dengan tenaga pendidikan? Pendidik. Sama tidak? Beda. Kalau tenaga pendidikan adalah guru dan dosen. Kalau tenaga kependidikan pustakawan, pengawas laboratorium, ya. Setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan mempunyai hak sebagai berikut. Jadi tenaga kependidikan juga punya hak sama dengan tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan itu punya hak ada 5. Pendidik dan tenaga pendidikan memiliki hak. Pendidik dan tenaga pendidikan memiliki kewajiban. Pendidikan dan tenaga pendidikan dapat bekerja secara lintas daerah. Yang lintas daerah itu bagaimana? Bisa ditempatkan di mana saja ya? Biasanya guru-guru itu bisa ditempatkan di daerah-daerah yang terpencil. Selanjutnya, pengangkatan, penempatan, dan penyebab pendidik dan tenaga pendidikan diatur oleh lembaga mengangkatnya berdasarkan kebutuhan pendidikan. Biasanya kalau di suatu daerah yang masih membutuhkan pendidikan, guru, apalagi guru agama biasanya yang masih kurang. Jadi kalian adalah calon-calon guru agama. Guru agama bahasa Arab. Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib memfasilitasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Jadi semua difasilitasi oleh pemerintah terhadap guru yang ada di daerah, ditempatkan di daerahnya. Sumber daya kependidikan. Ada pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, peserta didik. Seperti menyediakan perpustakaan dan laboratorium. Selanjutnya ada di dalam pembelajaran dasar-dasar pendidikan itu ada mengangkat bahwa pendidikan seumur hidup. Yang bagaimana pendidikan seumur hidup? Pendidikan yang tiada batas waktu, umur, dan tempat. Jadi di mana saja kalian bisa menuntut ilmu, di mana umur berapa saja kalian bisa belajar, harus melakukan pendidikan selalu di tempat itu. Baik. Karena dalam pendidikan pasti ada membahas tentang kurikulum. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didik dan keserasiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Kenapa kurikulum itu selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan zamannya dan tempatnya. Kalau sekarang, kalau di perguruan tinggi sekarang dirubah lagi kurikulumnya, kurikulum merdeka belajar merdeka. Yang bagaimana belajar merdeka? Bisa menuntut di luar kampus. Ya. Jadi kurikulum ini akan berubah sesuai dengan zamannya, sesuai dengan perubahannya. Kalau dulu kurikulum 13 atau kutilas, sekarang sudah berubah lagi kurikulumnya. Ada yang mau ditanyakan tentang kurikulum? Kenapa di sekolah itu harus ada kurikulum? Ya mesti harus ada kurikulum karena
tanpa kurikulum itu proses pembelajaran di suatu sekolah itu tidak akan berjalan dengan baik, karena harus ada kurikulumnya, harus disusun kurikulumnya sesuai dengan visi misi sekolah tersebut. Selanjutnya ada lagi yang bertanya tentang pendidikan, tentang peserta didik. Mengapa seorang guru itu mempunyai hak dan kewajiban kepada peserta didiknya dalam pendidikan? Kalau kewajiban seorang guru itu adalah mengajar. Jadi ada kewajiban, pasti ada hak yang dituntut. Haknya itu apa? Dibayar sesuai dengan kewajibannya dalam mengajar. Kalau sekarang ada sertifikasi seperti sertifikasi dosen, sertifikasi guru. Kalau di perguruan tinggi itu ada sertifikasi dosen. Jadi haknya itu diterima setelah dia mengajar sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh dinas terkait. Kalau guru agama Islam itu sesuai dengan waktu mengajarnya. Karena sekarang itu waktu mengajar untuk pendidikan agama Islam itu kayaknya agak kurang ya di sekolah-sekolah. Biasanya para guru itu menambah waktunya di sekolah lain untuk menambah waktu yang sesuai yang ditentukan oleh pemerintah atau dinas yang terkait. Kewajiban murid adalah belajar. Haknya apa? Haknya murid memperoleh ilmu yang diajarkan oleh seorang pendidik atau guru. Biasanya, kenapa kita harus melakukan pendidikan? Dan harus di tempat yang formal. Atau bisa juga di informal. Informal itu seperti apa ya? Kalau formal yang seperti kita jelaskan tadi itu di sekolah. Apakah yang di luar sekolah masih boleh dikatakan formal? Tidak ya? Dan yang harus di sekolah yang dikatakan formal dengan menggunakan seragam dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya? Saya yang bertanya. Kenapa orang harus sekolah? Kenapa harus sekolah? Kenapa kita harus dituntut untuk sekolah? Supaya menambah pembelajaran. Pintar. Supaya menambah pembelajaran. Supaya menambah wawasan. Apalagi kalian sebagai mahasiswa. Jadi kalian ini sekarang bukan siswa tapi mahasiswa. Mahasiswa itu di atasnya maha. Jadi kalian lebih tinggi daripada siswa yang ada di SMA. Jadi kalian adalah manusia dewasa yang harus lebih banyak menguasai wawasan. Jadi belajar itu tidak mesti harus harus berdasarkan buku ya, berdasarkan bahan ajar, tapi menggunakan media-media. Medianya itu seperti apa? Seperti laptop, menggunakan infocus, HP. Jadi kalau dulu penggunaan HP itu dilarang, sekarang penggunaan HP itu dibutuhkan. Ada lagi? Pendidikan itu sangat penting untuk kita laksanakan. Jadi tidak mesti harus di sekolah. Di tempat-tempat pengajian boleh ada pendidikan di dalamnya? Boleh. Di tempat kursus-kursus? Ada. Jadi tidak dibatasi oleh waktu atau tempat. Kalau yang di informal. Bisa di dalam masyarakat. Itu juga masuk di
di non formal. Informal itu ada keluarga. Kalau non formal itu di masyarakat. Kursus. Kalau bahwa guru itu yang paling utama itu adalah guru yang di rumah. Siapa guru yang di rumah? Adalah orang tua. Orang tua itu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Jadi ibu itu adalah satu pekerjaan yang mulia, sama dengan guru yang mengajar di sekolah. Kalau guru di sekolah tanpa tanda jasa ya. Ibu juga tanpa tanda jasa. Orang tua juga guru tanpa tanda jasa. Jadi orang tua hanya menuntut kalian untuk bisa selesai sekolah tepat waktu, bukan di waktu yang tepat. Makanya kedisiplinan dalam menuntut ilmu itu, dalam pendidikan itu sangat diperlukan. Jadi janganlah kalau SD itu 3 tahun, ya pasti diselesaikan lah. SMP 3 tahun pasti diselesaikan lah tepat waktu. SMA 3 tahun pasti diselesaikan tepat waktu. Kuliah berapa semester? 8 semester harus diikuti selama 4 tahun dan diselesaikan juga tepat waktu. Kalau pendidikan itu tidak diutamakan, kira-kira kita mau jadi apa? Belajar harus di sekolah? Tidak. Jadi belajar bisa di mana saja. Apakah pendidik itu harus punya ijazah? Pendidik harus punya ijazah? Harus. Pendidik itu punya ijazah. Itu kalau di formal di sekolah. Jadi dia sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Kalau dia guru agama, dia pasti mengajar di mata kuliah pendidikan agama. Kalau kalian nanti jadi lulusan pendidikan bahasa Arab, mengajarnya di bahasa Arab. Ya, seperti itu. Selanjutnya, apakah pendidikan itu harus mau ditaati atau tidak? Harus. Kenapa harus ditaati? Sesuai dengan aturannya. Iya, karena kita kan butuh pendidikan, toh? Iya. Siapa yang tidak butuh pendidikan di sini? Kesuksesan orang itu tergantung pendidikannya atau tidak? Tergantung pendidikannya ya. Tapi tidak mematakan kalau orang tidak punya pendidikan tidak sukses. Tapi biasanya kesuksesan orang itu dilihat dari pendidikannya. Jadi itu saja mungkin pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih kalian sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu. Selanjutnya kita bertemu lagi di minggu depan ya, di waktu yang sama, mata kuliah yang sama, di tempat yang sama. Nanti Ibu evaluasi kembali ya yang kita pelajari hari ini. Nanti Ibu tanyakan lagi di pertemuan kita berikutnya. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.